Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awaludin Sihaan, NIM 190501 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Bagian A, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja atau labor market adalah tempat permintaan dan penawaran tenaga kerja berinteraksi. Itu adalah salah satu contoh pasar faktor atau faktor market, yakni pasar untuk transaksi faktor produksi. Di pasar ini bisnis meminta jasa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga. Sebagai kompensasinya, mereka membayar gaji atau bentuk tunjangan lainnya seperti asuransi dan program pensiun. Kemudian orang-orang pasti bakal bertanya, apa saja sih jenis tenaga kerja? Jadi jenis tenaga kerja itu ada dua, yaitu satu pasar primer dan dua pasar sekunder. Untuk pekerja, pasar primer yaitu untuk pekerja penuh waktu dan permanen. Sedangkan pasar sekunder yaitu untuk pekerja sementara atau paruh waktu. Kemudian orang juga akan bertanya, dari mana pasokan tenaga kerja itu berasal? Jadi pasokan tenaga kerja itu berasal dari satu pasar internal, dua pasar eksternal. Nah, pasar internal itu permintaan dan penawaran berlangsung di dalam satu organisasi perusahaan. Jadi contohnya itu dalam perusahaan yang mempunyai berbagai cabang seperti itu kan, dari cabang ini dipindahkan ke cabang ini begitu. Jadi perusahaan itu memindahkan karyawan dari satu unit bisnis ke unit lainnya gitu. Jadi kemudian pasar eksternal maksudnya yaitu bisnis bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tenaga kerja. Jadi perusahaan-perusahaan itu akan mengejar tenaga-tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Mereka akan bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional seperti itu. Kemudian bagaimana cara kerja pasar tenaga kerja? Nah, cara kerjanya mirip dengan pasar barang. Hanya saja peran bisnis dan rumah tangga saling berkebalikan. Di pasar tenaga kerja, upah mewakili harga dari jasa tenaga kerja dan menentukan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Bisnis dan rumah tangga bertemu untuk berinteraksi, bertemu untuk bertransaksi layanan tenaga kerja. Perusahaan mewakili sisi permintaan dan rumah tangga mewakili sisi penawaran. Interaksi penawaran permintaan menentukan tingkat upah dan lapangan kerja. Upah yang lebih tinggi mendorong lebih banyak tenaga kerja yang dipasok. Sebaliknya, upah yang lebih rendah mengurangi permintaan tenaga kerja. Tingkat upah equilibrium tercapai ketika kuantitas tenaga kerja sama dengan tenaga kerja yang diminta. Jelaskan tentang permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh satu, perubahan tingkat upah, dua, perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen, tiga, harga barang modal turun. Kemudian permintaan tenaga kerja dibedakan dalam dua kategori. Satu, permintaan tenaga kerja jangka pendek, dua, permintaan tenaga kerja jangka panjang. Kemudian lebih jauh tentang penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja sendiri adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik, sumber daya manusia atau pekerja merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja yang bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Seperti yang kita ketahui, pada pasar barang itu kurva penawaran sendiri dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan kurva permintaannya itu dari kiri bawah ke kanan atas. Namun, jika pada kurva pada pasar tenaga kerja itu pada kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas, sedangkan kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.